Orang mengatakan bahagia itu tipuan, bahagia itu ilusi. Benarkah? Kenyataannya memang setelah kamu bahagia, kamu akan sedih. Habis sedih, setelahnya kamu akan bahagia. Iya kan? 2500 tahun yang lalu di kaki gunung Himalaya, ada seorang pangeran yang diberikan segalanya oleh sang raja. Si raja ingin hidup anaknya itu sempurna. Istananya dikelilingi dinding yang tinggi, diberikan makanan dan hadiah, dikasih banyak pelayan, semua yang dia minta selalu dia berikan. Dia hidup seperti di surga itu bertahun-tahun hingga dewasa. Suatu malam, sang pangeran menyelinap keluar dinding istana. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia menemukan orang yang menua, orang yang sakit, dan orang yang sekarat. Dia pun heran, bingung, lalu galau. Singkat cerita, dia melarikan diri dari istana, meninggalkan semua kemewahan seperti surga itu. Dan ternyata benar, dia jadi gelandangan, menderita penyakit, kelaparan, kesepian, dan membusuk. Dia hidup seperti di neraka itu bertahun-tahun hingga tua. Suatu ketika, dia bertapa di bawah pohon selama 49 hari. Dia memaknai bahwa segala kenikmatan itu menyakitkan, dan segala kekurangan itu pun juga menyakitkan. Dia pun sadar akan satu hal dalam hidup ini, bahwa hidup ini hakikatnya adalah penderitaan, rasa sakit, yang tidak mungkin dapat kita tolak. Sang pangeran bijak itu kini kita kenal dengan nama Buddha Gautama. Teman-teman, kebahagiaan itu masalah, dan penderitaan itu adalah keistimewaan. Gak percaya? Penderitaan itu secara biologis bermanfaat. Sejarah membuktikan bahwa hanya makhluk yang kurang puas dan tidak merasa amanlah mereka yang mampu berinovasi dan bertahan hidup. Ketidakpuasan itu membuat kita terus berjuang, bertarung, membangun, dan menaklukkan. Rasa sakit adalah alat yang paling efektif dari tubuh kita agar kita melakukan sesuatu. Kalau kaki kamu tersandung kursi besi, sakit kan tuh? Sambil kesakitan kamu berteriak, "Astagfirullah." Habis itu kamu ngomel, "Siapa sih orang goblok yang naruh kursi di sini?" Yang nyatanya kamu juga kok yang naruh di situ. Percaya atau tidak, rasa sakit itu ternyata berguna. Buat apa? Rasa sakit memberikan sebuah pelajaran tentang sejauh mana batasan wajar kamu dan apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Termasuk pengalaman kamu tentang api, kompor, colokan listrik, menjadikan kamu tahu batasan fisik kamu dan membuat lebih bijak dengan tindakan kamu. Jadi kamu tahu kalau kompor panas ya jangan dipegang langsung kan misalnya. Rasa sakit itu tidak mesti berbentuk fisik, bisa juga psikis. Sama dengan fisik, rasa sakit psikologis juga mengindikasikan ada sesuatu yang keluar tuh dari kondisi wajar kamu. Dan fakta uniknya adalah penelitian menemukan bahwa ketika mengalami rasa sakit, otak kamu tuh nggak bisa ngebedain secara penuh mana rasa sakit fisik, mana rasa sakit psikis. Unik memang. Misal kamu dipanggil om oleh abang parkir, padahal kamu masih muda, single, bersahaja. Sakit kan tuh? Otak kamu itu nggak tahu rasa sakit itu apakah karena fisik atau psikis. Sama juga, keduanya memang tidak mesti buruk kok, karena dengannya kamu jadi tahu apa yang harus kamu lakukan di masa depan. Jadi jangan menghindar dari rasa sakit. Bahagia itu berasal dari memecahkan masalah. Kamu boleh-boleh aja ngiler dengan ide kehidupan yang sempurna, bahagia terus-menerus. Tapi kalau kamu sudah bangun dari mimpi itu, kamu akan sadar bahwa inti dari hidup ini adalah rentetan masalah-masalah. Habis memecahkan satu masalah, akan muncul masalah selanjutnya. Nah, ketika kamu memecahkan masalah perut buncit dengan langganan fitness center, muncul masalah baru. Apa itu? Tagihan, kemudian harus rutin datang, bau badan, dan lain-lain. Kamu akan bahagia ketika masalah itu satu persatu dipecahkan, bukan ketika tidak ada masalah ya. Kuncinya adalah dipecahkan, bukan dihindari. Dan kenyataannya begitu, untuk menjadi bahagia, kita butuh masalah untuk dipecahkan. Kalau nggak ada ya cari. Memang kadang masalah itu recehan sekali kok, kayak lapar, macet pulang kerja, nunggu laptop update. Kadang juga kompleks, hubungan dengan keluarga misalnya, atau karir mentok, atau masalah finansial. Jadi masalah itu sebuah konstanta dalam hidup kamu, dan kebahagiaan adalah proses kerja yang konstan. Ada masalah, pecahkan lalu bahagia. Ada masalah selanjutnya, pecahkan lagi lalu bahagia lagi. Hanya saja kebanyakan orang memilih hidup yang rumit. Pertama, ada yang lari dari kenyataan. Dia pura-pura tuh nggak ada masalah. Ya mungkin nyaman sih, cuma hanya sejenak saja. Setelahnya, hidup dia akan rapuh dan mungkin berakhir dengan harakiri misal. Yang kedua, ada juga yang victim mentality. Manusia jenis ini suka nyalahin orang. Kerjaannya nyari kambing hitam. Kalau kesandung, dia nyalahin batunya tuh daripada kakinya sendiri. Pada akhirnya, dia ini hidup dalam kondisi penuh amarah dan putus asa. Dan hal yang paling mengerikan adalah ketika kamu terus-menerus memilih menghindar atau menyalahkan, lari dari kenyataan atau bermental korban.
itu mematikan rasa sakit. Lalu kamu menjadi candu. Dan pada akhirnya, semua tumpukan rasa sakit yang menggunung itu hadir dalam hidup kamu. Ya udah mati dah. Emosi berlebihan dan treadmill hedonisme. Manfaat dari emosi adalah kita bisa hidup lebih baik. Sama dengan rasa sakit yang membuat kamu tahu apa yang harus kamu lakukan kalau ketemu dengan kompor panas tadi. Emosi hanya sebagian kecil dari hidup kita. Apa yang kita rasa enak belum tentu itu baik untuk kita. Apa yang kita rasa sakit belum tentu itu buruk untuk kita. Jadi slow aja dengan emosi kamu. Cuma ada aja orang yang menanggapi emosi secara berlebihan. Yang sering kita sebut dengan orang dengan kesabaran setipis tisu. Seperti, ya sudahlah, kita pun sama-sama tahu. Dalam hal lain, sikap berlebihan menanggapi emosi ini akan membuat kamu terjebak, mengejar sesuatu yang lain yang kamu anggap itu lebih baik dari saat ini. Misalnya, pengen rumah baru, hubungan yang baru, gaji yang lebih tinggi, dan lain-lain. Dan ketika kamu dapatkan itu, kamu merasa gak cukup tuh. Inilah jebakan treadmill hedonisme. Sekarang, kamu harus sadar bahwa masalah itu berulang dan tidak bisa kita hindari. Orang yang kamu nikahi adalah orang yang adu mulut dengan kamu. Rumah yang kamu beli adalah rumah yang pasti kamu perbaiki. Pekerjaan yang kamu lamar adalah pekerjaan yang membuat kamu stres. Pengalaman positif itu menentukan pengalaman negatif. Ini adalah pil pahit dalam hidup memang. Jadi pilih medan juang kamu. Kalau kamu ditanya misalnya, apa yang ingin kamu raih dalam hidup ini? Jawabannya pasti mirip dengan ending dari kisah-kisah dalam novel, yaitu hidup bahagia selamanya. Tapi kalau kamu ditanya, apa rasa sakit yang ingin kamu raih dalam hidup ini? Kira-kira apa jawabanmu? Hampir semua orang ingin uang banyak, tapi tidak semua orang mau stres dengan pekerjaan, diomeli bos menanggapi satu persatu customer, dan hampir semua orang juga ingin seks, mohon maaf. Tapi tidak semua orang mau hamil, beli pampers, mendengar tangisan bayi, mencebok pup anak. Semua itu butuh perjuangan. Jalan kesuksesan itu bukan dari apa yang kamu nikmati, tetapi dari rasa sakit yang mampu kamu hadapi. Ya memang kita salah juga sih ketika mendengarkan orang-orang sukses yang kita dengar hanya satu keberhasilan dia dan nggak pernah tuh kita dengarkan 99 kegagalannya. So, jangan terjebak dengan hasil di akhir tapi nikmati prosesnya. Mungkin para pendaki gunung sangat paham hal ini nih. Mereka bisa mendaki 3 hari 3 malam, melewati gunung dan lembah, kadang kedinginan, kadang kelaparan, hanya untuk beberapa menit berdiri di puncak. Apakah mereka hanya menikmati puncaknya? Tidak. Mereka menikmati setiap langkah pendakiannya. Nah, di sini kita pun akhirnya paham ya, bahwa semakin tinggi kita mendaki, semakin besar masalah yang kita hadapi. Tetapi kebahagiaan hakiki itu justru terletak di pendakian itu sendiri. Stay happy, healthy, and wealthy.